Selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung, channel akuntansi. Dan hari ini saya mau bahas mengenai bagaimana cara menganalisis transaksi. Karena kita tahu bahwa dalam akuntansi, transaksi lah yang sering kita temukan. Dan biasanya dalam soal-soal, transaksi yang dituliskan adalah transaksi yang sudah dikalimatkan atau yang sudah dibahasakan. Sebenarnya transaksi tidak seperti ini, tapi ada bukti-buktinya seperti kwitansi, kemudian nota debit, nota kredit. Tapi dalam soal-soal akuntansi sering sekali sudah dibahasakan. Nah, dalam menganalisis transaksi, silahkan jawab 3 pertanyaan ini. Ya, jadi dalam menganalisis transaksi, paling tidak ada 3 pertanyaan ini yang bisa kita jawab sehingga kita tahu akun apa saja yang dipakai, akun tersebut bertambah atau berkurang, berapa jumlah nominalnya. Jadi dari 3 pertanyaan ini yang bisa kita pakai untuk menganalisis sebuah transaksi, untuk mencatat transaksi tersebut. Nah, oke, kita akan masuk kepada contohnya. Yang pertama ini, pada tanggal 2 Januari 2018, Pak Bani membuka usaha bengkel sepeda motor. Transaksi yang terjadi pada bengkel Bani selama bulan Januari sebagai berikut. Nah, tanggal 2 bulan 1. Oke, tanggal 2 bulan 1 bisa dilihat ya. Pak Bani menyetorkan uang pribadinya sebagai modal sebesar 70 juta. Oke, mari kita analisis. Yang pertama, akun apa saja yang dipakai? Modal. Kemudian apa lagi? Karena itu sebagai modal. Uang pribadi, kas. Nah, kemudian modalnya itu, apakah akun tersebut bertambah atau berkurang? Apakah modalnya bertambah? Tentu modalnya bertambah. Apakah kasnya bertambah? Apakah akun tersebut bertambah? Tentu bertambah. Karena Pak Bani menyetorkan uang pribadinya ke perusahaannya. Jadi modal perusahaan tersebut bertambah, kas perusahaan tersebut yang berupa modal dari Pak Bani juga bertambah. Sebesar berapa jumlahnya? 70 juta. Nah, jadi begitu menganalisis transaksi. Oke, yang ketiga, tanggal 3. Membayar sewa tempat usaha untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta. Akun apa saja yang kita pakai? Oke, kas, karena pakai uang bayarnya kan 15 juta. Kemudian akun apa lagi? Minimal dia 2 akun ya, karena akuntansi itu dia double keeping. Jadi double bookkeeping, jadi dia 2 sisi debit dan sisi kredit. Namun ini kita masih menganalisis transaksi, belum masuk ke debit dan kreditnya nanti. Oke, kas, kemudian sewa dibayar di muka, karena dia bayar sewa untuk 1 tahun, dia bayar sewanya di muka untuk masa 1 tahun. Maka kasnya tambah atau kurang? Kurang, karena dia bayar sebesar 15 juta. Sewa dibayar di mukanya tambah atau kurang? Tambah, karena sewa dibayar di muka ini adalah aset. Ya kan, aset dia untuk menyewa atau hak dia untuk menyewa itu bertambah tentunya. Sebesar 15 juta. Oke, saya nggak buat rupiahnya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian lanjut tanggal 4. Membeli peralatan bengkel seharga 30 juta, baru dibayar tunai 20 juta dan sisanya dibayar kemudian. Nah, ini udah mulai agak ribet ya kan. Oke, nggak apa-apa. Akun apa saja yang dipakai? Peralatan, oke. Oh iya, akun-akun ini teman-teman bisa lihat di video sebelumnya mengenai pengelompokan akun ya. Nah, peralatannya kan kita beli, berarti peralatannya dibeli itu tambah atau kurang? Tentu bertambah ya. Oke, berapa bertambahnya? 30 juta. Kemudian akun apa lagi yang dipakai? Kas, karena dibayar tunai. Baru dibayar tunai kasnya. Kalau kita membeli sesuatu, kas kita tambah atau kurang? Kurang. Sebesar berapa? 20 juta. Maka sisanya kan dibayar kemudian, nanti dibayar, berarti itu utang usaha. Utangnya tambah atau kurang? Tambah, karena nggak mungkin utangnya kurang, udah kita baru mengutang, utangnya kurang. Oke, kemudian tanggal 5, membeli perlengkapan sebesar 4 juta rupiah. Kita beli perlengkapan, berarti perlengkapannya tambah sebesar 4 juta.
Kemudian kasnya tambah atau kurang? Tentu kurang karena kita membelinya pakai uang. Oke, tanggal 9 menerima jasa servis sepeda motor sebesar 3 juta. Berarti ya kasnya tambah karena kita menerima pendapatan, menerima jasa servis. Ya kan? Kas kita tambah 3 juta, orang bayar ke kita nih. Kemudian pendapatan jasa tambah 3 juta. Next, tanggal 12 menerima jasa servis beberapa sepeda motor dengan total sebesar 12 juta. Baru dibayar tunai 700.000, sisanya dibayar kemudian. Nah, berarti dia kan dapatkan uang. Ya kan? Dia dapatkan uang berapa? 700.000. Oke. Kasnya dia dapat tambah 700.000. Kemudian, kalau misalnya gini, kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, tapi belum dibayar, itu namanya utang dia dan itu piutang bagi kita. Bagi orang yang akan membayar itu adalah utang, bagi kita yang akan dibayar itu piutang. Jadi piutang kita bertambah. Piutang kita bertambah 12 juta dikurang 700.000, maka 11 juta 300.000. Sedangkan pendapatan jasa kita tetap tambah 12 juta. Next, tanggal 17. Membeli perlengkapan bengkel seharga 2 juta. Jelas, perlengkapan kita tambah 2 juta. Kas kita berkurang 2 juta. Kemudian tanggal 20. Membayar uang untuk keperluan pribadi, mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Nah, kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi, berarti kas perusahaan kita tuh kurang karena kita ambil kasnya kan 500.000. Kemudian disebut akun privé, yaitu pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Privénya tambah. Privé ini seperti beban, tapi bukan beban karena untuk pemilik perusahaan. 500.000. Kemudian tanggal 21. Memperoleh pendapatan jasa 800.000, berarti kasnya tambah 800.000, kan dapat uang, pendapatan jasanya tambah 800.000 juga. Kemudian tanggal 25 membayar beban listrik sebesar 500.000, beban listrik kita tambah, ya kan? Beban listrik kita tambah, lalu kita bayar kan pakai kas kita berarti kurang 500.000. Dan yang terakhir, membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Maka gaji karyawan, beban gaji tambah 1.500.000. Oke, maaf. Kemudian kas kita kurang 1.500.000. Nah, itulah menganalisis transaksi. Jadi menjawab 3 pertanyaan seperti dipaparkan di atas tadi. Ya kan? Yang pertama itu adalah akun apa sajakah yang kita pakai. Yang kedua, apakah akun tersebut bertambah atau berkurang. Yang ketiga, berapa jumlah nominalnya. Di sini perlu perhitungan. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan, bisa hubungi saya melalui sosial media saya yang ada di deskripsi, baik melalui WhatsApp, Messenger, DM, atau komen. Dan juga untuk melatih teman-teman menganalisis transaksi, karena ini akan selalu ada dalam mata kuliah atau mata pelajaran akuntansi. Latihlah terus menganalisis transaksi, karena nggak mungkin sampai kalian nanti lama dalam bidang akuntansi masih seperti ini. Tidak, tentu dalam sekejap saja kalian harus sudah bisa menganalisis sebuah transaksi. Nah, begitu tutorial menganalisis transaksi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ini bisa menolong, ini bisa memberikan informasi yang baik buat kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya supaya setiap ada video terbaru, teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.